Perkembangan masa kejayaan Islam. Pada periode ini merupakan masa keemasan umat Islam yang ditandai dengan berkembangnya berbagai bidang ilmu seperti filsafat, pemikiran ilmu kalam, hukum tasawuf, teknologi, pemerintahan, arsitektur, dan berbagai kemajuan lainnya. Periode ini merupakan puncak lahirnya karya-karya besar dalam berbagai penulisan dan pemikiran, ditandai dengan lahirnya kitab kumpulan hadis dan fikih dari berbagai mazhab. Pada masa ini, umat Islam dalam menjawab permasalahan kembali pada Al-Quran, Sunnah, dan ijtihad, baik ijtihad jama'i maupun ijtihad fardhi atau qiyas. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan hukum Islam. Yang pertama, pemerintahan Islam pada periode ini sudah meluas daerah kekuasaannya dan berjauhan batas ujungnya, dan kekuasaan sudah meliputi bermacam-macam bangsa yang beraneka warna jenisnya, adat istiadatnya, arena hubungan kerjanya, dan kemaslahatannya. Yang kedua, ulama yang memangku tugas perundang-undangan dan memberi fatwa dalam periode ini. Tiga, umat Islam dalam periode ini kuat sekali menjaga diri agar semua amaliyah mereka dalam bidang ibadah muamalah, perikatan, dan transaksi-transaksi sesuai dengan hukum Islam. Yang keempat, pada periode ini muncullah pemuka-pemuka dengan bakat dan persediaan mereka. Selanjutnya, lahirnya mazhab. Yang pertama, Imam Abu Hanifah. Abu Hanifah banyak mempergunakan pikiran atau ro'yu dalam memecahkan masalah hukum. Dalam kepustakaan mazhab Hanafi ini dikenal dengan sebutan Ahlur Ro'yu. Sumber hukum yang mereka gunakan adalah Al-Quran, Sunnah, dan Ro'yu dengan ijma', qiyas, istishhan, serta urfa atau adat kebiasaan yang baik masyarakat setempat sebagai metode menemukan hukum. Selanjutnya, Imam Malik bin Anas. Malik banyak mempergunakan sunnah dalam memecahkan persoalan hukum. Malik sendiri menjadi pengumpul sunnah Nabi. Ia menyusunnya dalam kitab hadis yang terkenal dengan nama Al-Muwatta. Sumber hukumnya adalah Al-Quran dan sunnah Nabi dengan ijma' penduduk Madinah, qiyas, dan masalih al-musalah atau kemaslahatan atau kepentingan umum sebagai metodenya atau alat menemukan hukum untuk diterapkan pada suatu kasus yang konkret. Mazhab yang ketiga ada Imam Syafi'i. Dalam kepustakaan hukum Islam, ia disebut sebagai master arsitek atau arsitek agung sumber-sumber hukum Islam karena dialah ahli hukum Islam pertama yang menyusun ilmu usul al-fiqh, yakni ilmu tentang sumber-sumber hukum fikih Islam dalam bukunya yang terkenal Ar-Risalah atau pengantar dasar-dasar hukum Islam. Sumber hukumnya adalah Al-Quran, Sunnah, ijma', qiyas, dan istishab, yaitu penerusan berlakunya ketentuan hukum yang telah ada, karena tidak terlihatnya adanya dalil yang mengubah ketentuan hukum tersebut. Mazhab yang keempat yaitu Imam Ahmad bin Hanbal. Berdasarkan keahliannya dalam hukum dan hadis Nabi, ia juga menyusun kitab hadis terkenal bernama Al-Musnad. Pendapat Ahmad bin Hanbal ini menjadi pendapat resmi negara di Saudi Arabia sekarang. Dibandingkan dengan aliran-aliran hukum tersebut, mazhab Hambali ini yang paling sedikit penganutnya. Sumber hukumnya adalah sama dengan Syafi'i dengan menekankan atau mengutamakan Al-Quran dan Sunnah. Selanjutnya, proses pembukuan As-Sunnah. Pada periode ketiga ini pula muncul beberapa ahli khusus mempelajari, meneliti, dan mencatat sunnah Nabi secara tertentu. Pada periode ini muncul usaha untuk menghimpun hadis Nabi sebagai acuan dalam penetapan hukum setelah Al-Quran. Hasil dari usaha tersebut lahirlah kitab-kitab himpunan hadis, terutama 6 kitab hadis terkemuka, Al-Kutub Al-Sittah, karya ulama penghimpun hadis yaitu Imam Bukhari, Imam Muslim, Ibnu Majah, Abu Dawud, Al-Tirmizi, Al-Nasa'i. Awal mula masa kejayaan Islam. Masa pembinaan, pengembangan, dan pembukaan hukum Islam abad ke-7 sampai 10 atau disebut juga masa kejayaan Islam, ditandai dengan meninggalnya atau berakhirnya periode Khulafaur Rasyidin yang kemudian muncul periode Khalifah Umayyah.
dan Khalifah Abbasiyah. Pada kedua periode tersebut, hukum fikih Islam telah subur. Itu saja pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Jika ada kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.